Inilah Injil suci menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kitab suci tidak banyak berbicara tentang Santo Yosef, yang memang hampir tidak ada kata-kata yang keluar dari Santo Yosef yang tercatat di dalam kitab suci. Santo Yosef tampil sebagai tokoh yang banyak diam. Demikian juga halnya penghormatan ataupun gelar yang diberikan kepada dia juga jauh lebih sedikit dibanding dengan penghormatan dan gelar yang diberikan kepada Santa Maria. Dalam dunia teologi juga kita mendengar ada ilmu tentang Maria, yakni Mariologi. Tetapi tidak pernah ada ilmu teologi yang namanya Yosefologi. Sebagaimana yang digambarkan dalam kitab suci, Yosef sebagai tokoh yang banyak diam. Demikian juga halnya dalam kehidupan gereja, seakan Santo Yosef juga didiamkan atau kurang banyak perhatian. Santo Yosef seakan kalah populer dibandingkan dengan Santa Maria. Hanya perlu diingat bahwa gereja menghormati Santo Yosef dengan menetapkan perayaan khusus kepadanya. Tentu bukan hanya karena dia suami Maria, bukan pula karena dia mendapat keuntungan karena kepopuleran Maria, tetapi juga karena Santo Yosef mempunyai peran penting dalam karya keselamatan Allah. Di dalam kitab suci, kita dapat melihat beberapa hal yang membuat Santo Yosef memang layak untuk dihormati dan mendapatkan tempat di dalam gereja. Kitab suci menggambarkan bahwa Santo Yosef adalah orang yang tulus hati. Karena dia tulus hati, maka ketika dia mendengar bahwa Maria tunangannya telah hamil dan itu bukan dari dirinya, dia tidak mau mempermalukan Maria, tetapi hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Apa yang dilakukan oleh Santo Yosef adalah wajar, sebab tidak ada pria yang akan mau menerima begitu saja bila tunangannya hamil dan bukan dari dirinya. Yang di luar kewajaran atau tidak mungkin dilakukan banyak pria adalah sikap Santo Yosef yang tidak mau mempermalukan Maria, yakni menceraikannya dengan diam-diam. Menceraikan dengan diam-diam bisa saja dengan cara dia pergi jauh meninggalkan Maria, atau bisa dengan cara lain. Tapi ini kurang penting untuk kita pikirkan. Yang penting untuk kita renungkan dari sikap Santo Yosef adalah ketulusan hatinya. Sifat tulus hati adalah
salah satu buah dari iman dan ketulusan hati itu berbuah pada sikap hidup yang tidak mau membuat orang lain menderita. Santo Yosef juga orang beriman, dan itu terbukti ketika dia masih dalam keraguan akan keputusan yang mau dia ambil atas Maria. Dalam mimpi, malaikat Allah menampakkan diri dan berkata kepadanya agar dia tidak usah takut mengambil Maria sebagai istrinya, karena Maria mengandung bukan dari manusia, tetapi dari Roh Kudus. Dan malaikat itu juga menerangkan siapa anak yang dikandung oleh Maria. Dalam peristiwa itu, Santo Yosef hanya mendengar, tidak protes, bahkan tidak bertanya apa-apa akan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Tetapi sesudah bangun, tanpa pikir panjang, Yosef langsung menjalankan apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepadanya dalam mimpi. Jadi benar bahwa Santo Yosef adalah orang beriman yang taat melaksanakan perintah Allah. Walau hanya dalam mimpi, Santo Yosef menerima perintah itu. Dan meskipun perintah itu berat untuk dilaksanakannya, tetapi dia menerima dan melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yosef juga orang yang setia pada keputusan yang dia ambil. Sebab sesudah dia mengambil Maria sebagai istrinya, dia menjalankan hidupnya sungguh sebagai suami Maria dan kepala keluarga yang baik. Sebab bisa saja dalam kasus seperti yang dialami Santo Yosef, seorang pria tetap menikahi wanita atau pasangannya yang sudah hamil, walau itu bukan dari dirinya, hanya untuk menjaga supaya wanita itu tidak malu pada saat itu saja. Tetapi sesudah menikahi wanita itu, si pria pasti tidak akan peduli karena menganggap wanita itu sudah mengkhianati cintanya. Bahkan bisa saja setelah anak wanita yang dinikahi itu lahir, si pria akan menceraikan wanita itu. Atau bisa saja setelah menikahi wanita seperti itu, si pria menggunakan hal itu menjadi jalan atau alasan untuk menekan pasangannya. Namun hal demikian tidak dilakukan oleh Santo Yosef. Santo Yosef sungguh setia pada keputusan yang telah diambil. Kesetiaan Santo Yosef pada keputusan yang sudah dia ambil tampak nyata pada tanggung jawabnya yang begitu besar kepada Maria dan kanak-kanak Yesus. Sehubungan dengan hal ini, Kitab Suci mencatat dengan baik bagaimana perjuangan Santo Yosef untuk merawat dan melindungi Maria. Ketika Maria sudah dalam keadaan hamil besar, Santo Yosef berusaha mencari penginapan yang layak untuk Maria saat melahirkan, walaupun akhirnya mereka tidak mendapatkan tempat. Demikian juga Santo Yosef beberapa kali harus membawa Maria bersama dengan Yesus anaknya melarikan diri untuk menyelamatkan Maria dan Yesus anaknya dari niat jahat Herodes yang akan membunuh Yesus. Santo Yosef tetap melindungi keluarganya dan sungguh tidak menghendaki keluarganya celaka. Demikian juga dia bersama Maria mencari Yesus selama 3 hari ketika hilang karena tertinggal di bait Allah. Dan setelah menemukan Yesus di sana, Kitab Suci tidak mencatat bahwa Santo Yosef kesal ataupun marah. Malah Kitab Suci mencatat sikap Maria yang sedikit kesal karena ulah kanak-kanak Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, secara singkat kita katakan bahwa memang Santo Yosef juga mempunyai peran dalam karya keselamatan Allah. Iman Santo Yosef yang berbuah pada ketulusan hati dan kesetiaan serta tanggung jawab atas keluarga menjadikan karya keselamatan Allah berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, baiklah kiranya kita menghormati Santo Yosef dan menjadikan sebagai teladan iman kita. Kepada para pria yang berkeluarga dan yang menjadi suami,
Baiklah kiranya menjadikan Santo Yosef sebagai teladan dalam menjalankan peran sebagai suami dan kepala keluarga. Para suami hendaknya dengan tulus mencintai istri dan anak-anaknya. Cinta yang tulus tentu terpancar pada sikap hidup yang mau menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada istrinya. Sikap hidup yang tidak mau mempermalukan pasangannya. Sikap hidup yang senantiasa menghindarkan perbuatan-perbuatan yang membuat istri atau keluarga menjadi malu atau menderita. Suami yang baik tentu juga seperti Santo Yosef yang bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup keluarga, baik itu hidup fisik dan hidup iman keluarga. Suami yang Kristiani tentu hidup dalam iman dan memelihara iman dalam keluarga, seperti Santo Yosef yang beriman, yang memelihara kehadiran Yesus dalam keluarga. Demikian juga halnya, suami memelihara kehadiran Yesus dalam keluarganya, dan suami berusaha memelihara iman keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, tentu hari raya dan sabda hari ini bukan hanya menjadi permenungan bagi para pria yang beristri atau berkeluarga. Kita semua juga harus meneladani Santo Yosef sebagai teladan hidup kaum beriman. Iman kita hendaknya berbuah dalam ketulusan hati mengasihi orang lain, sehingga kita berusaha untuk berbuat hal yang baik kepada sesama. Dengan tulus kita mengasihi sesama kita, menerima mereka dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Kekurangan sesama, janganlah kiranya kita jadikan sebagai bahan pembicaraan dan kita ikut menyebarkan kekurangan sesama. Tetapi hendaknya kekurangan sesama kita jadikan berkat Tuhan, yang mana itu menjadi jalan bagi kita untuk membantu mereka mengatasi kekurangan mereka. Sama seperti Santo Yosef yang setia pada keputusannya untuk menerima Maria sebagai istrinya, demikian pun kita hendaknya setia pada janji yang kita ucapkan. Kita semua sudah mempunyai janji yang kita janjikan pada saat baptisan, yakni menjadi pengikut Kristus. Kita hendaknya komit atau setia pada janji baptis dan krisma yang telah kita terima. Demikian juga halnya pada janji-janji baik yang kita lakukan. Hendaknya kita selalu berusaha menepati semua janji itu. Santo Yosef memelihara hidup Maria dan Yesus anaknya. Demikian pun kita ikut bertanggung jawab atas hidup sesama kita, baik itu hidup iman dan hidup jasmani. Tanggung jawab kita atas hidup jasmani sesama itu kita wujudkan dengan tidak ambil bagian ikut membuat sesama menderita, tetapi dengan rela hati mau berbagi berkat dan sukacita dengan sesama kita. Penderitaan dan kesulitan hidup seseorang bisa membuat iman seseorang menjadi lemah. Oleh karena itu, dengan rela berbagi berkat dengan orang lain, perbuatan kita yang kita lakukan dengan tulus dan buah dari iman kita menjadi suatu pernyataan bagi mereka bahwa Allah itu baik, sehingga secara tidak langsung kita ikut meneguhkan dan memelihara iman mereka akan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kita juga tentu pasti mengalami persoalan sulit yang membuat kita bingung. Santo Yosef dalam keraguannya menghadapinya dengan sikap diam. Sikap diam Santo Yosef harus dimengerti sebagai sikap menarik diri dari kehidupan dan masuk dalam keheningan batin untuk merenungkan persoalan yang dihadapi. Dalam diam atau keheningan itu, Santo Yosef mendapat pencerahan dari Tuhan lewat malaikat Allah. Demikian juga halnya saat mengalami masa-masa sulit, hendaknya kita tidak langsung panik dan mengambil keputusan. Hendaknya kita masuk dalam keheningan bersama dengan Yesus. Dalam keheningan itu, kita memohon pertolongan dan pencerahan dari Tuhan agar kita bisa mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi masa-masa sulit kita.
Sama seperti Santo Yosef, Tuhan pun akan datang membantu kita dalam keheningan batin itu. Masih banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita teladani dari Santo Yosef si pendiam. Oleh karenanya, baiklah kiranya kita menghormati dan meneladani dia dalam hidup beriman kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala sifat kebapaan, hari ini kami rayakan Santo Yosef dengan gembira. Ia sungguh setia dan lurus di hadapan-Mu. Ia pun Kau serai tugas menjaga dan melindungi keluarga kudus, di mana putra-Mu terkasih datang di dunia. Ajarilah kami beriman dan mengabdikan diri sepenuhnya, seperti Dia dalam karya penyelamatan umat manusia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.